Halo Swabers, tahukah kamu, terhitung hingga minggu ke-40 tahun 2023, Kementerian Kesehatan mengatakan terdapat 68.996 kasus demam berdarah tinggi dengan diikuti kasus kematian sebanyak 198 jiwa. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan penanggulangannya. Indonesia sesuai dengan dokumen roadmap NTDS 2021-2030, dengue termasuk ke dalam target 20 penyakit yang akan dicegah dan dikendalikan. Target pengendalian ini adalah dengan menurunkan angka kematian atau case fatality rate CFR dari 0,8% di tahun 2020 menjadi 0% di tahun 2030. Nah, sebagai peringatan Hari Demam Berdarah Nasional pada tanggal 22 April, yuk kita bekerja sama untuk mewujudkannya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih perkembangan terbaru vaksin demam berdarah dengue dan strategi pengendalian DBD di Indonesia. Yuk kepoin bersama saya, Apoteker Inyoman Wijaya, dosen Fakultas Farmasi Universitas Erlangga. Hanya di Farmakepo, kepoin abis farmasi. Apa sih itu DBD atau demam berdarah dengue? DBD adalah bentuk demam berdarah atau DF yang disebabkan penyakit infeksi yang dipicu oleh virus dengue dan termasuk ke dalam keluarga Flaviviridae dengan keberadaan 4 serotype, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Penularannya terjadi melalui gigitan nyamuk betina jenis Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang juga berpotensi menularkan virus chikungunya, demam kuning atau yellow fever, dan infeksi Zika. Biasanya negara beriklim tropis dan subtropis seperti negara kita, Indonesia, berisiko tinggi terhadap penularan virus ini. Secara umum, dengue dimulai secara tiba-tiba setelah periode inkubasi yang umumnya terjadi selama 5-7 hari, lalu dilanjut dengan 3 fase penyakit demam berdarah. Fase demam ketika viremia tinggi atau febrile phase, kemudian fase kritis ketika demam dan viremia mulai mereda atau critical phase, dan terakhir fase convalescent atau fase pemulihan. Berikut penjelasan dari gejala dalam 3 fase yang berbeda tersebut. Pertama, fase demam atau febrile phase. Fase demam ditandai oleh demam tiba-tiba dengan suhu tinggi hingga 40 derajat Celcius berlangsung selama 2-7 hari. Gejala lain termasuk nyeri hulu hati, mual, muntah, dan nyeri abdomen. Pada fase awal ini sulit membedakan demam dengue dengan demam non-dengue. Maka diagnosis klinis demam dengue dapat mencapai 88,5% dengan konfirmasi laboratorium. Pada infeksi dengue, jumlah total leukosit, neutrofil, dan trombosit cenderung lebih rendah dibandingkan dengan demam akibat virus lain di daerah endemis dengue. Kedua, fase kritis atau critical phase. Fase kritis dengue terjadi ketika suhu tubuh turun menjadi 37,5 sampai 38 derajat Celcius atau kurang, menandai perembesan plasma dan risiko shock hipovolemik. Tanda bahaya atau warning signs, terutama peningkatan permeabilitas pembuluh darah kapiler dan peningkatan hematokrit, muncul sekitar hari ke-3 hingga hari ke-7. Beberapa gejala tanda peringatan perlu dikenali oleh tenaga kesehatan, termasuk kita apoteker, seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Ketiga, fase pemulihan. Setelah melewati fase kritis, pasien mengalami perbaikan melalui reabsorpsi cairan dan stabilisasi status. Keadaan umum membaik, termasuk diuresis dan pulihnya nafsu makan. Bradikardia dan perubahan elektrokardiografi mungkin terjadi selama pemulihan.
Hematokrit dapat stabil atau bahkan lebih rendah karena efek dilusi. Jumlah leukosit meningkat setelah diversen dan jumlah trombosit kembali menjadi normal. Pemberian cairan perlu hati-hati untuk mencegah komplikasi seperti edema paru dan gagal jantung. Saat ini, terapi potensial lain dapat dilakukan dengan mengkonsumsi senyawa bioaktif seperti ekstrak daun karika papaya, suplementasi vitamin E, vitamin D, zinc, dan vitamin C. Penanggulangan DBD di Indonesia. Nah, selain melalui tata laksana pengobatan yang tepat, untuk mencapai target penurunan kasus demam berdarah dengue, Kementerian Kesehatan mengembangkan inovasi baru pengendalian dengue nasional, yakni dengan diwujudkannya pengembangan vaksin dengue dan teknologi Wolbachia. Pertama, Dengvaxia. Vaksin ini mencegah demam berdarah yang disebabkan oleh keempat serotype untuk individu berusia 9 sampai 16 tahun di daerah endemis. Diberikan dalam 3 dosis pada 0, 6, dan 12 bulan. Dengvaxia menunjukkan efikasi keseluruhan sebesar 65,6% atau 81,9% pada individu seropositif dan mencegah demam berdarah sebesar 93,2% serta rawat inap akibat demam berdarah sebesar 80,8%. Tidak dianjurkan untuk anak di bawah 9 tahun karena efikasi yang lebih rendah dan kekhawatiran terhadap keamanannya. Kedua, Qdenga. Vaksin ini ditujukan untuk individu berusia 6 sampai 45 tahun dan merupakan vaksin dengue attenuated hidup yang terdiri dari 4 strain untuk keempat serotype dengan menunjukkan efikasi keseluruhan sebesar 80,2% terhadap demam berdarah dan efikasi 95,4% dalam mencegah rawat inap akibat demam berdarah. Diberikan dalam 2 dosis dengan selang 3 bulan melalui suntikan subkutan di lengan atas. Penanggulangan DBD di Indonesia melalui Wolbachia. Selain vaksinasi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan jika upaya penanggulangan DBD lainnya adalah membuat mandul nyamuk Aedes aegypti dengan menyebarkan teknologi Wolbachia. Wolbachia dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti dapat mengurangi replikasi virus dengue, mengurangi kemampuan nyamuk tersebut sebagai penular demam berdarah. Interaksi ini terjadi melalui mekanisme kompetisi mendapatkan makanan antara virus dengue dan bakteri Wolbachia dalam tubuh nyamuk. Semakin sedikit suplai makanan yang tersedia, semakin sulit bagi virus dengue untuk berkembang biak atau melakukan replikasi. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1341 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pilot project penanggulangan dengue melalui Wolbachia sebagai inovasi penanggulangan DBD yang dilaksanakan di 5 kota dengan kota pertama adalah Semarang pada Juni 2023 lalu. Kemudian diikuti oleh Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. Namun, keberadaan inovasi teknologi Wolbachia tidak serta-merta menghilangkan metode pencegahan dan pengendalian dengue yang telah ada di Indonesia. Masyarakat tetap diminta untuk melakukan gerakan 3M+, seperti menguras, menutup, dan mendaur ulang, serta tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yuk, gabung SwabRx, komunitas nomor 1 untuk para farmasis. Karena di aplikasi SwabRx banyak CPD dan webinar buat SKP gratis loh. Segera download aplikasi SwabRx di Google Play Store dan App Store. Sampai di sini dulu ya Swabers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe,
share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya ya Swapers, supaya bisa dapat notification konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwapRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya. Farma Kepo, kepoin habis farmasi. SwapRx.